Di dalam stoikisme, alasan atau reasonings itu berada di dalam kendali kita. Seperti kenapa kita melakukan hal A atau kenapa kita mengambil keputusan B di dalam hidup, dan itu sepenuhnya berada di dalam kendali kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang reasoning atau alasan gitu ya. 2024 ini tahun yang sangat complicated buat saya. Complicated, ya mungkin bisa dibilang complicated, dan 2024 ini tahun dimana saya mempraktekkan dan memahami semua keutamaan yang berada di dalam stoikisme gitu ya. Yang pertama itu keberanian, menahan diri, keadilan, dan kebijaksanaan gitu ya. Saya di awal tahun saya membaca buku, ya sudah pernah saya jelaskan. Ini buku yang memang mengubah hidup saya di tahun ini gitu ya. 10X Rule dari James Cardone gitu ya. Dan buku ini tuh sangat membuat saya berpikir bahwa saya harus melakukan effort atau usaha ketika saya memiliki mimpi yang banyak gitu ya. Dan tetapi juga saya juga belajar bahwa kata Epictetus, jangan seperti anak kecil gitu ya. Seperti anak kecil yang maunya ngambil permen banyak, tetapi ketika permennya keambil dengan tangan kecilnya dia itu, permennya keambilnya sedikit lalu dia menangis gitu. Jadi saya juga tidak boleh menginginkan banyak hal yang saya sadar bahwa saya tidak mampu melakukannya dan akan berdampak jelek kepada emosi saya, mental saya, hidup saya gitu. Jadi saya belajar untuk memiliki tujuan atau goal yang cukup, tetapi juga itu adalah hal yang goal-goal itu adalah achievable gitu ya bagi saya gitu. Dan tahun ini saya bisa melakukan podcast ini dengan konsisten gitu ya, merekam podcast ini secara konsisten. Lalu saya juga pernah menceritakan bahwa tahun ini saya mengganti pekerjaan selama tiga kali gitu ya, dan di situ saya mengerti bahwa keberanian itu adalah hal yang sangat penting di dalam stoikisme gitu ya. Dan mengambil keputusan dengan berani itu adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau keputusan itu ternyata adalah keputusan yang salah. Nah, keputusan salah atau benarnya itu kita tidak pernah tahu sampai kita mengambil keputusan dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan itu gitu ya. Jadi setelah saya mengambil keputusan untuk berpindah pekerjaan, saya tidak tahu tuh apakah itu keputusan yang tepat atau tidak sampai saya melakukan pekerjaan yang baru tersebut gitu ya. Nah, setelah saya melakukan pekerjaan yang baru tersebut, saya tahu bahwa ini tidak tepat untuk misalkan saya nggak mau ngomong ini, tetapi ini adalah realitasnya gitu ya. Pekerjaan yang baru saya di tahun ini, yang pertama itu yang kedua itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Jadi saya tahu nih keputusan saya salah. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi keputusan yang salah? Ketika saya menghadapi keputusan yang salah, ya
saya harus mengambil keputusan itu dengan berani lagi. Jadi, eee, kita itu sebagai seorang stoik harus memiliki alasan kenapa kita melakukan ini, gitu ya. Dan tentu saja stoikisme itu menyuruh kita untuk selalu berlatih. Berlatih, 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 melatih keutamaan yang kita miliki agar kita bisa menggunakannya setiap saat dan kita bisa mengerti bagaimana cara menggunakan keutamaan tersebut. Dan tentu saja keutamaan tersebut itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita gitu. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kita dan tidak ada yang boleh mempengaruhi kita bagaimana cara untuk melakukan keutamaan yang kita miliki gitu ya. Jadi saya belajar tentang keberanian tuh, keberanian dan mengambil keputusan dengan courage, dengan keberanian gitu. Dan apakah itu menguntungkan? Ya tentu saja menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi saya. Dalam hal apa? Dalam hal mempraktekkan stoikisme, dalam hal memahami lebih dalam lagi stoikisme gitu ya. Apakah ini merugikan untuk orang lain, untuk orang yang saya cintai? Mungkin tidak, mungkin iya. Karena itu adalah hal di luar kendali saya. Gitu ya. Itu adalah hal di luar kendali saya. Yang saya bisa kendalikan yaitu mengambil keputusan. Gitu ya. Tidak usah menghiraukan apa yang orang lain pikirkan, gitu ya. Lalu menahan diri atau mendisiplinkan diri tahun ini saya cukup puas gitu ya. Saya cukup saya bisa dibilang saya cukup bisa mengendalikan diri saya seperti dari emosi gitu ya, dari emosi, dari eee, membuat diri saya memiliki rutinitas setiap hari gitu ya. Dan saya juga sering bercerita bahwa saya senang lari dan tadinya lari itu adalah hal yang memang saya lakukan dengan alasan untuk memaksa diri saya agar tidak malas gitu ya, dan memaksa diri saya memiliki disiplin untuk menjaga, kesehatan saya gitu ya. Karena apa? Karena semua yang saya lakukan sekarang ini memiliki alasan untuk saya bisa memahami, eee, lebih dalam lagi ajaran yang saya, pegang gitu, yaitu stoikisme, kayak gitu ya. Jadi, saya lari tadinya memang buat, eee, memahami lebih dalam stoikisme karena, Seneca bilang kita harus menjaga tubuh kita dengan kejam gitu ya, agar tubuh kita itu agar tubuh kita itu bisa didikte oleh pikiran kita, bukan pikiran kita yang didikte oleh tubuh kita gitu ya. Jadi begitu. Nah, tetapi kebiasaan itu menjadi berlebihan atau menjadi candu dan tidak baik untuk kita dan untuk saya ketika saya melakukan kegiatan tersebut secara berlebihan gitu ya. Dan saya pernah bercerita juga bahwa si cinta mengingatkan saya bahwa kebiasaan saya itu berlebihan. Dan tentu saja ketika kita mencintai seseorang gitu ya, mencintai pasangan kita dan pasangan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah sifatnya, tidak bisa kita paksakan mengikuti apa yang kita inginkan, maka, kita harus berpikir, eee, larangan dia itu adalah sebagai ingatan, sebagai teguran bahwa kita itu harus memiliki atau saya itu harus memiliki keseimbangan di dalam hidup saya gitu ya. Berolahraga, lalu memiliki waktu dengan si cinta gitu ya. Dan saya memahami itu dan saya langsung mengakui bahwa oke, saya melakukan lari secara berlebihan gitu ya. Dan di situ saya belajar juga tentang yang namanya keadilan gitu ya. Keadilan bagi diri saya, keadilan bagi orang-orang yang saya cintai gitu ya. Jadi saya harus adil dengan orang-orang yang saya cintai. Kayak gitu ya. Jadi
banyak sekali lah yang saya, eee, pelajari tentang yang namanya kenapa saya melakukan sesuatu gitu ya. Dan apakah saya belajar tentang kebijaksanaan? Tentu saja saya mencoba untuk mempraktekkan semua, kebijaksanaan di dalam hidup saya gitu. Jadi kebijaksanaan itu saya memaknainya lebih dari pemahaman terhadap apa yang berada di luar kendali saya gitu ya. Jadi ketika saya tahu sesuatu hal itu tidak bisa dikendalikan, maka ya sudah gitu ya. Ya sudah, it's okay gitu. Karena mau, apa ya, mau bagaimanapun kita tidak memaksakan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu untuk berubah gitu ya. Seperti orang-orang yang kita cintai, bagaimana cara mereka berpikir terhadap kita, bagaimana cara mereka berperilaku terhadap kita, bagaimana orang-orang di sekitar kita, baik itu di tempat bekerja, teman, ataupun di tempat sekolah gitu ya. Bagaimanapun mereka itu, eee, berperilaku terhadap kita, berpikir terhadap kita, ya kita tidak usah memikirkannya karena itu berada di luar kendali kita, gitu ya. Dan seperti kata Marcus Aurelius, kita itu harus strict terhadap diri kita untuk tahu bahwa hal-hal tersebut itu berada di luar kendali kita, gitu ya. Dan kita harus toleran terhadap orang lain, bahwa orang lain itu tidak berada di dalam kendali kita, di luar kendali kita, gitu ya. Dan tentu saja kita tidak memiliki kewajiban untuk mengubah semua itu, gitu ya. Jadi di tahun ini saya mempelajari semua hal itu, melakukan semua hal itu dengan alasan. Alasannya apa? Alasannya untuk berlatih stoikisme, untuk lebih memahami stoikisme. Kayak gitu ya. Jadi dan saya melakukan podcast ini juga untuk melatih dan untuk memahami bagaimana caranya saya, mengendalikan diri saya agar saya bisa lebih disiplin gitu ya, membuat konten dan segala macam, kayak gitu ya. Jadi, eee, apakah, episode-episode saya itu baik atau bagus untuk kamu, saya tidak tahu gitu ya. Dan saya juga di sini masih masih belajar dan, eee, saya membuat hampir semua, episode ini tanpa skrip. Jadi mungkin bahasanya sedikit tidak teratur, tetapi bagi diri saya yang penting saya melakukannya gitu ya, yang penting saya belajar gitu ya. Dan ketika saya merasa, oh episode ini tidak bagus, saya ulang gitu ya, saya ulang. Dan itulah usaha saya dan effort saya, dan saya memilih alasan-alasan di dalam hidup saya tahun ini karena saya ingin berlatih dan lebih memahami stoikisme gitu ya. Jadi demikian episode ini, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.